Ada saja iblis mengganggu, saudara ya. HP-nya mati, mic-nya mati, saudara ya. Padahal sudah baru semua tadi ya. Ini namanya apa, saudara? Latihan. Haleluya. Nah, jadi milikilah hati, jiwa, pribadi yang mau dilatih. Dilatih oleh apa, saudara? Sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan. Orang dunia berkata roda itu berputar. Tapi mari kita berkata bahwa roda itu akan menjadi sekolah kehidupan kita. Di pekerjaan, di rumah, di mana saja. Tadi dalam pendahuluan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah sosial dan sebagainya. Nah, kita perlu kuat. Nah, untuk kuat dan semakin kuat, miliki hati kehidupan yang rela untuk dilatih. Latihannya apa tadi? Latihan mukul? Latihan apa? Latihan hidup dalam kelemahan. Latihan hidup dalam kesengsaraan. Latihan hidup dalam kelemahan. Latihan hidup dalam tekanan. Makanya saudara-saudara, ketika sakit, anggaplah itu adalah sebuah latihan. Haleluya. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, apapun jenis latihannya, klik nah. Ya, apapun jenis latihannya, penderitaan, tekanan, itu justru akan membuat kita semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Ibrani 12 ayat 11 berkata begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa saudara? Duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dia apa saudara? Dilatih olehnya. Memang kalau kita baca ayat 11 tok, itu untuk menjelaskan agak sulit. Kata olehnya ini saudara. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini sedang menjelaskan, diibaratkan seorang bapak yang sedang mendidik anaknya, seorang bapak yang sedang melatih anaknya, atau seperti Yesus yang sedang mendidik anak-anaknya. Tapi ini diibaratkan seorang bapak yang sedang mendidik anak-anaknya. Memang menyakitkan, memang sulit, ya, memang bisa kadang-kadang membuat kita itu sakit hati. Tetapi ayat ini mengatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran. Jadi begini, apapun bentuk latihan kita, ya, apapun bentuk latihan kita, lewat siapapun, hadapi semua, menjadikan kita, iman kita bertumbuh di dalam kebenaran. Itu. Sikapi semua masalah kehidupan kita dengan sikap yang benar dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ia akan memberikan damai kepada yang dilatih. Jadi ketika dilatih, jangan bersungut-sungut. Ketika dilatih sedang menghadapi kesulitan, kelemahan, jangan mutung, jangan marah, ya, jangan putus asa. Tetapi berkata begini, Tuhan, jika aku sedang lemah, aku kuat. Karena ada siapa? Ada Tuhan. Yuk terus slide berikutnya. Terus. Ya. Hasilnya kalau kita lulus, kita terus setia dilatih. Maka kita akan menjadi kuat dan tangguh. Siapa yang ingin punya iman yang kuat dan tangguh? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tubuh ini satu ketika akan lemah. Sekarang yang ganteng-ganteng ini, ya, seperti Mas Louis,
Pak Denny, ya Pak Walyo, ini kan ganteng-ganteng semua ini. Ya. Satu ketika, satu saat nanti akan mengalami keriput. Akan mengalami tulang-tulangnya itu kena angin sidik weloyo. Betul gak? Mau olahraga model apa? Nek umurnya wis tuwa. Firman Tuhan katakan apa? Nek punjul saka 80, biasanya apa? Penderitaan. Tapi yang terpenting adalah iman kita. Dari muda sampai tua nanti, latihan-latihan yang Tuhan berikan, jadikan itu membuat iman kita, walaupun tubuh fisik kita sudah loyo, tidak bisa berjalan, namun imannya tetap apa saudara? Kuat. Saya tahun-tahun ini sedang dikasih PR sama Tuhan. Seperti digenduk dulu. Saya nggak tahu, mungkin karunia saya itu sama istri saya. Melayani orang-orang tua yang sudah tidak berdaya. Puji Tuhan hari ini ya, Mbah Heko bisa ke gereja. Kemarin saya melayani Mbah Saryadi ke rumah. Saya lihat imannya, tubuh fisiknya nggak bisa jalan. Tapi imannya datang ke sini, didorong, minta didoakan. Itu bentuk-bentuk iman yang kuat, iman yang tangguh, walaupun tubuh fisiknya sudah loyo. Lalu kemarin pagi saya pagi-pagi sudah ke Bu Surati, siangnya ke Pak Win, lihat Mbah Rustam sudah terbaring tidak bisa apa-apa, dibalikkan sedikit aja sudah teriak, waduh. Tapi ketika saya ajak menyanyi, saya dengarkan firman Tuhan, dia ikut nyanyi. Saya meneteskan air mata ketika Mbah Rustam menyanyi, Wah, glory, glory. Nyanyi deh. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia menyanyi dengan lantang. Tapi saudara, fisiknya itu kakinya didemek gini aja teriak minta ampun. Sakit. Sininya sudah merah-merah semua karena terbaring. Tapi imannya, dia bilang, Pak Timo, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan saya. Ini loh saudara. Latihan-latihan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu akan membuat sampai kita lemah pun di tempat tidur. Kita masih bisa berkata, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti selamatkan saya. Sudah begitu saya siangnya ke Semarang. Ya beli stand keyboard ini. Saya langsung meluncur ke Tegoan. Di sana sudah ada orang tua yang harus kami layani. Yang Mbah Kimpul tuh, aduh sudah jalan aja susah. Tapi saudara, pokoknya dia percaya. Nek Pak Timo ndongake dalam nama Yesus, dia kuat, seger lagi saudara. Dia masih percaya dalam tubuh yang fisik yang lemah. Dia masih berkata, Yesus itu yang menyembuhkan. Tapi juga tidak sedikit saya jumpai orang-orang sudah tua. Ini lorok orang mati-mati, orang mari-mari, tak mati wae, saudara ya. Benar gak? Yang sering saudara lihat, wong tua nek wis lara parah njaluk ya apa? Mati. Tapi orang yang terlatih, dia tidak akan minta mati. Dia akan kuat menghadapi rasa sakit di tubuh fisiknya. Rasa gatal di matanya. Ya. Rasa panas di punggungnya karena terbaring terus. Karena dia sudah melewati latihan-latihan. Sehingga sampai tubuh fisik kita lemah pun, kita masih berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dialah kubu pertahananku, dia kota bentengku. Amin saudara? Saudara, amin saudara? Mau saudara umur panjang saudara? Mau ya saudara? Nah sekarang kalau sedang dilatih Tuhan, berilah dirimu, relalah dilatih. Supaya ketika tubuh fisik kita sudah tidak berdaya lagi, kita masih punya iman untuk tetap masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang kedua, ya dua saja, tidak usah banyak-banyak ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi makin kuat? Yang kedua yaitu menjadi penerima yang baik. Ada orang kalau nasibnya sedang buruk, oh aku kok ditakdir kita di wong koyok ngene. Enak kae. Ditakdir kita di wong sugih mlegedu.
aku nasibku elek, dadi wong ora duwe. Ingat Bapak Ibu, banyak cerita orang miskin menjadi kaya, betul? Banyak cerita juga orang kaya menjadi miskin. Tuhan bisa mengubah nasib? Bisa. Yang terpenting adalah menerima pemberian yang baik. Menjadi penerima yang baik. Artinya selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Mari kita lihat ayatnya saudara ya. 2 Timotius 2 ayat 1 berkata apa? 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah apa? Kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kita akan dapat menjadi kuat Bapak Ibu Saudara ketika kita bersedia menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma, pemberian anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau kita diizinkan menikmati mobil bagus, rumah bagus, itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau memang sekarang Tuhan sedang izinkan kita naik motor, masih kehujanan di jalan, itu juga semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya berbeda-beda, kasih karunia itu berbeda-beda, diukurkan kepada orang yang berbeda-beda, tapi Tuhan itu memberikan supaya kita menerimanya dengan baik. Jangan kita berkata, nasibku jelek, nasib bojoku kurang apik, nasib anakku kurang apik, nasib wong liya luwih apik. Jangan. Tapi semua yang Tuhan berikan, terimalah dengan baik, karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Mungkin kita tidak menikmati, tapi anak kita yang menikmati. Haleluya. Kita tidak tahu. Yang penting terima saja setiap pemberian yang baik daripada Tuhan. Kalau kita menjadi penerima yang baik, maka kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi pribadi yang kuat. Mau jadi penerima yang baik, saudara? Mau menerima kasih karunia Tuhan? Saya bersyukur diberikan kasih karunia. Karunia menikmati. Tahu saudara karunia menikmati? Tidak punya Pajero, tapi bisa menikmati naik Pajero. Itu namanya kasih karunia menikmati. Tidak mampu bayar hotel 1 malam 500, tapi bisa tidur di hotel. Itu namanya kasih karunia. Karunia untuk apa? Menikmati. Makanya kalau Bapak Ibu ya sedang Tuhan izinkan apapun yang terjadi, rezeki sebesar sekecil apapun, terimalah dengan baik. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terima dengan baik setiap pemberian Allah kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah bagaimana supaya kita menjadi makin kuat? Yang ketiga, bersedia untuk merendahkan diri. Bersedia apa saudara? Merendahkan diri. Kenapa? Karena banyak orang, kalau orang kaya sombong itu wajar saudara ya. Tapi ada orang miskin sombong dengan kemiskinannya. Piye Pak? Sombong dengan kemiskinannya. Setiap orang kalau ketemu orang selalu berkata begini, aku ki wong ora duwe. Ketemu wong, aku ki ora duwe apa-apa. Ketemu wong, aku ki sapa. Gitu. Itu orang miskin sombong dengan kemiskinannya. Ada juga orang miskin tapi sombong seolah-olah dia orang yang kaya. Ada juga. Karena gengsi. Piye kabare apik. Saiki kerja ning ndi?
neng bank. Keren saudara ya? Bank gitu. Padahal bank detail saudara ya. Tekan bank judulnya saudara. Harus ngomong kerja ning ndi? Bang. Bang Jo. Kerja ning Bang Jo berarti ngene saudara ya. Nyuwun ya. Tapi sombong saudara, kerja ning ndi Bang? Bang Jo. Ada juga orang yang merendahkan diri, tapi merendahkan diri di atas gunung. Nah, sama saja tinggi saudara ya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini, mari kita menjadi pribadi yang bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pengalaman pribadi Petrus, dia adalah orang yang sangat sombong. Ya kan? Yesus mau ditangkap, wah dia yang membusungkan dada. Kayak gitu kan? Ada orang mau menganiaya, dia bilang, wah ini Petrus, batu karang. Tapi ketika Yesus mau disalib, Petrus ngomong apa? Saya tidak kenal. Tapi mari saudara, kita rendahkan hidup kita, kondisi kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya kalimat rela atau bersedia merendahkan diri? Artinya bersedia. Biar Tuhan semakin besar, tapi kita semakin apa? Kecil. Tuhan semakin bertambah, kita semakin berkurang. Bukan aku, Tuhannya tidak kelihatan. Lihat ya, bahasa orang kalau dia merendahkan diri, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan begini. Misalnya dia beli mobil. Wah Pak, sukses ya bisa beli mobil. Dia pasti akan menjawab gini. Ya puji Tuhan Pak, itu berkat Tuhan, itu milik Tuhan. Tapi kalau orang yang memang dasarnya sombong, tidak mau menerima dengan rendah hati, dia akan berkata, ditanya, Pak, wah mobilnya baru, woyo, larang iki, larang, kowe ra mampu tuku gitu saudara ya. Seperti itu. Tetapi orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya, semakin kita sukses, semakin kita harus belajar apa itu rendah hati. Tadi sebelumnya kan menjadi penerima yang baik. Kalau Tuhan sudah berikan apa yang kita minta, kita diberkati, belajarlah untuk kita tahu apa itu arti rendah hati. Amin, saudara. Mau rendah hati Bapak Ibu Saudara? Saya akan simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang semakin kuat menghadapi tantangan zaman. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita rela dilatih Tuhan, proses kehidupan sehari-hari kita. Mari kita rela dan mau menjadi penerima yang baik. Apapun yang Tuhan berikan, syukuri itu yang ada. Karena semua adalah berkat Tuhan. Dan maulah bersedia merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Posisi seperti apapun kita, tetap posisikan Dia lebih besar, Dia lebih besar, kita itu lebih. Mari kita akan nyanyi saudara bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan. Ini akan mengingatkan kita supaya kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan walaupun kita sudah menjadi orang yang sukses. Kalau yang belum sukses, mari kita juga tetap mengatakan bahwa pertolongan itu juga datangnya daripada Tuhan. Hatiku tenang, berada di dekatmu, haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati
Katakan pertolonganmu. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasih-Mu. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Denny berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita